Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Setiap bilangan real X, bahwa akar dari X kuadrat real dan tidak negatif, dan jika X lebih dari sama dengan 0, maka akar dari X kuadrat sama dengan X atau positif. Karena X merupakan satu-satunya bilangan yang tidak negatif, dan kuadratnya sama dengan X kuadrat. Ya, jadi akar dari X kuadrat itu sama dengan X, karena X itu bilangan tidak negatif. Dan kuadrat dari X itu sama dengan X kuadrat. Jika X kurang dari 0 atau X-nya negatif, maka akar dari X kuadrat itu hasilnya juga negatif atau negatif X. Karena negatif X lebih dari 0 dan negatif X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Jadi untuk setiap bilangan real X, akar dari X kuadrat sama dengan mutlak X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0. Akar dari X kuadrat sama dengan negatif X jika X kurang dari 0. Selanjutnya, dengan memerhatikan definisi harga mutlak dan kaitannya dengan penarikan akar tersebut, kita akan melihat beberapa teorema harga mutlak. Di antaranya, teorema yang pertama, untuk setiap bilangan real X berlaku mutlak X itu sama dengan mutlak dari negatif X. Mutlak X dikuadratkan itu sama dengan mutlak negatif X kuadrat sama dengan X kuadrat. Jadi mutlak X kuadrat itu hasilnya X kuadrat, mutlak dari min X kuadrat hasilnya juga X kuadrat. Teorema yang kedua, untuk setiap X anggota real, himpunan bilangan real, maka berlaku mutlak XY sama dengan mutlak X kali mutlak Y. Sehingga mutlak X per Y itu sama dengan mutlak X per mutlak Y. Sehingga mutlak X min Y itu sama dengan mutlak Y min X. Contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari tiap persamaan mutlak berikut. Yang A, min 3 kali mutlak X min 4 plus 5 sama dengan 14. Yang B, mutlak 4 min 2 per 5 X min 7 sama dengan 13. Yang C, mutlak dari X min 4 sama dengan 7. D, mutlak dari 5X plus 3 sama dengan mutlak 2X. E, tentukan nilai mutlak X yang memenuhi akar dari X min 3 kurung kuadrat sama dengan 7. Yang F, gambarkanlah grafik fx sama dengan mutlak X per X untuk X bilangan real. Jawab. Yang A, min 3 kali mutlak X min 4 plus 5 sama dengan 14. Pertama-tama kita harus mengisolasi nilai mutlak. Caranya adalah dengan memisahkan nilai mutlak agar berada pada satu ruas. Sementara suku yang lain kita pindahkan menuju ruas yang lain. Ya, di sini terdapat nilai mutlak ya dan konstanta. Jadi kita pisahkan nilai mutlaknya dengan konstanta. Caranya konstanta ini kita pindah ke ruas lain, yaitu ke ruas kanan. Plus 5 kita pindah ke ruas kanan menjadi min 5. Ya. 14 min 5 sama dengan 9. Kemudian kita pindah min 3 ke ruas kanan. Min 3 kali. Pindah ruas menjadi bagi, sehingga 9 dibagi min 3 sama dengan min 3. Karena mutlak, ya, nilai mutlak itu selalu positif, sehingga min 3 mutlaknya dimutlakkan itu sama dengan 3. Pada persamaan nilai mutlak X min 4 adalah X, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa X min 4 sama dengan 3. Atau X min 4 sama dengan min 3 ya. Sehingga mutlak ini kalau kita hilangkan mutlaknya, maka yang pertama adalah 3
asumsi yang pertama adalah 3. Ya. Terus apabila mutlaknya kita hilangkan, maka asumsi yang kedua adalah min 3. Untuk asumsi yang pertama plus 3, asumsi yang kedua adalah min 3. Ya. Sehingga X min 4 pindah ruas ke kanan menjadi plus 4. 3 plus 4 sama dengan 7, sehingga X-nya sama dengan 7. Terus yang kedua, X min 4 sama dengan min 3. Min 4 kita pindah ruas ke kanan menjadi plus 4. Min 3 plus 4 sama dengan 1, sehingga X-nya sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan di atas adalah 7,1, atau dapat kita tulis 1,7. Soal yang B. Mutlak dari 4 min 2/5 X min 7 sama dengan 13. Kita pindah ruas, konstanta min 7, kita pindah ruas ke kanan sehingga menjadi plus 7. Ya, 13 plus 7 sama dengan 20. Sehingga yang di ruas kiri, mutlak dari 4 min 2/5 X itu sama dengan ruas kanan, sama dengan 20, ya. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka mutlak dari 4 min 2/5 X sama dengan 20. Ini asumsi yang pertama. Atau mutlak dari 4 min 2/5 X sama dengan min 20. Ini asumsi yang kedua, ya. Jadi yang pertama itu mutlaknya hasilnya adalah plus 20. Terus untuk yang kedua mutlaknya adalah min 20, ya. Yang pertama plus, yang kedua adalah min. Kemudian kita pindah ruas, ya. Min 2/5 X sama dengan 20, ini 4-nya ini pindah ruas ke kanan. Ini plus, pindah ruas jadi min. Ya, 20 min 4 sama dengan 16. Sehingga min 2/5 X sama dengan 16. Atau min 2/5 X sama dengan min 24. Min 24 ini dari mana, ya? Dari atas ini plus 4 kita pindah ruas ke kanan menjadi min 4. Min 20 min 4. Minnya bertambah, ya. Min 20 min 4, minnya bertambah 4 sehingga minnya menjadi 24. Sehingga kita peroleh, kita sederhanakan, min 2/5 X sama dengan 16. Ini kita pindah ruas, ya. Min 2/5 kita pindah ruas ke sini. Di sini tandanya adalah kali, kita pindah ruas jadi bagi. 16 dibagi 5 dibagi min 2/5. Hasilnya adalah min 40. Terus yang kedua ini tandanya kali, kita pindah ruas. Jadi X sama dengan min 24 dibagi min 2/5. Hasilnya adalah plus 60. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 40,60. Yang C, penyelesaiannya mutlak X min 4 sama dengan 7. Apabila mutlaknya kita hilangkan, ya, maka yang pertama hasilnya adalah plus 7, yang kedua hasilnya adalah min 7. Untuk yang pertama, X min 4 sama dengan 7. Ya, min 4 kita pindah ruas menjadi plus, sehingga menjadi X sama dengan 7 plus 4 sama dengan 11, ya. Sehingga X sama dengan 11. Untuk yang kedua, X min 4 sama dengan min 7. Min 4 kita pindah ruas. X sama dengan min 7 plus 4. Min 7 plus 4 sama dengan min 3. Ya, sehingga untuk X yang kedua hasilnya adalah min 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 3,11. Yang D, penyelesaiannya
5x plus 3 sama dengan 2x. Atau 5x plus 3 sama dengan min 2x. 3x sama dengan min 3. Itu diperoleh dari 2x kita pindah ruas ke kiri menjadi min 2x. Ya. Sehingga menjadi 5x min 2x sama dengan min 3. Plus 3 kita pindah ruas ke kanan menjadi min 3. 5x min 2x sama dengan 3x sama dengan min 3. Ya, 3-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi bagi. Min 3 dibagi 3 sama dengan min 1. Sehingga x-nya adalah min 1. Untuk yang kedua, 5x plus 3 sama dengan min 2x. Min 2x ini kita pindah ruas ke kanan. Ke kiri, sehingga menjadi 5x min pindah ruas ke kiri menjadi plus 2x sama dengan plus 3 pindah ruas ke kanan menjadi min 3, sehingga 7x sama dengan min 3, sehingga x sama dengan min 3 dibagi 7. Ya, untuk x yang kedua adalah min 3 per 7. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 1, min 3 per 7. Yang E penyelesaiannya, akar dari x min 3 kuadrat sama dengan 7. Masing-masing kita kuadratkan seperti ini. Akar dari x min 3 kurung kuadrat sama dengan 7. Masing-masing kita kuadratkan supaya apa? Supaya akarnya hilang. Ya. Di sini akar dikuadratkan, maka akarnya hilang sehingga hasilnya menjadi x min 3 kurung kuadrat. Terus 7 kuadrat sama dengan 49. Ya. X min 3 dikuadratkan itu hasilnya sama dengan x kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 49. Ya, 49 di sini nilainya adalah positif. Kita pindah ruas ke kiri sehingga hasilnya menjadi negatif. Sehingga persamaannya berubah menjadi x kuadrat min 6x plus 9 min 49 sama dengan 0. Kemudian 9 min 49 kita kurangkan. Sehingga hasilnya menjadi x kuadrat min 6x min 40 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi 2 faktor supaya ketemu nilai x-nya. Berapa dikali berapa sama dengan min 40. 10 kali 4 ya. Terus 8 kali 5. Berapa ditambah berapa sama dengan min 6. Ya, tadi kedua bilangan itu harus berkaitan. Ternyata yang cocok adalah x plus 4 dikali x min 10 plus 4 kali min 10 sama dengan min 40 plus 4 ditambah min 10 sama dengan min 6 ya. X plus 4 sama dengan 0 sehingga x sama dengan min 4 atau x min 10 sama dengan 0 sehingga x sama dengan 10 ya, sehingga ketemu dua penyelesaian 2x sehingga x-nya adalah min 4 dan 10. Untuk yang F, grafik fx sama dengan mutlak x dibagi x untuk x bilangan real. Penyelesaiannya adalah kita ambil x sama dengan 0 ya, fx sama dengan mutlak x per x. Karena x-nya sama dengan 0,
kita ganti X ini 0 dan di bawah 0, mutlak 0 itu hasilnya 0. 0 per 0. 0 per 0 itu hasilnya adalah tak tentu atau tak terdefinisikan. Ya, atau bisa disebut juga indeterminate. Terus yang kedua untuk X sama dengan 1, maka F1 sama dengan mutlak 1 per 1, mutlak X per X, X-nya diganti 1. Ya, mutlak 1 sama dengan 1, per 1 sama dengan 1. Terus untuk X sama dengan 2, sehingga F2 sama dengan mutlak 2 per 2, mutlak 2 itu 2, dibagi 2 sama dengan 1. Terus selanjutnya kita ambil nilai X yang negatif, misalkan adalah -1. Sehingga F-1 sama dengan mutlak -1 per -1. Mutlak -1 karena dimutlakan ya, hasilnya adalah positif 1 dibagi -1 sama dengan -1. Terus yang kedua X sama dengan -2. Sehingga F-2 sama dengan -2 per -2 sama dengan 2 per -2. Ya, mutlak dari -2 adalah 2. 2 per -2 sama dengan -1 dan seterusnya. Ya, jadi untuk nilai Fx sama dengan mutlak X per X, untuk X yang positif hasilnya adalah positif 1. Ya, ke kanan terus hasilnya adalah positif 1 di sini ya. Y-nya atau Fx-nya sama dengan positif 1. Terus untuk X yang nilainya adalah negatif. Untuk X yang nilainya negatif, sehingga Fx sama dengan mutlak X per X hasilnya adalah negatif 1. Ya, sehingga ini ke sana terus ke kiri, hasilnya adalah -1. Di sini adalah Y sama dengan Fx sama dengan -1. Ya, sekian pertemuan hari ini. Kita lanjut di hari berikutnya. Sorry, it's DJ.